Yuk, habiskan 10 menit ke depan untuk latihan otak yang seru dan menyegarkan. Siap? Mulai! Ada beberapa bunga yang tumbuh di ladang dan beberapa lebah terbang di atasnya. Berapa banyak bunga dan lebah yang ada kalau kedua pernyataan berikut ini benar? Kalau semua lebah hinggap di semua bunga, satu lebah untuk satu bunga, satu lebah nggak akan mendapatkan bunga. Kalau setiap dua lebah memutuskan untuk berbagi bunga, satu bunga nggak akan mendapatkan lebah. Kalau kamu menjawab ada 4 lebah dan 3 bunga, kamu benar. Ana mengambil jurusan akuntansi di universitas. Teman-teman sekamarnya ingin menguji kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop dan menulis beberapa pesan di atasnya. Kemudian mereka menaruh jawaban atas pertanyaan ujian Ana di salah satu amplop. Hanya satu amplop yang tertulis pesan yang benar. 2 amplop lainnya adalah salah. Ana nggak diperbolehkan membuka amplop-amplop itu dan hanya boleh memilih satu. Pesan pertama berbunyi, nggak ada jawaban ujian di sini. Pesan kedua berbunyi, jawaban ujian ada di sini. Dan pesan ketiga berbunyi, jawaban ujian nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Ana? Yang ketiga, pesan di amplop ini benar, yang berarti jawaban ujian ada di amplop pertama. Seorang pengusaha hendak melewati pemeriksaan keamanan di bandara ketika dia menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Polisi bandara memiliki 3 orang tersangka. Lisa berkata, "Aku nggak akan mengambil tas coklat tua milik seseorang, aku punya tas sendiri." Mike menjelaskan, dia adalah seorang pelancong santai dan nggak membawa koper. Dia memasukkan semua barang ke dalam ranselnya. Rob mengalami patah lengan dan pergelangan kaki yang terkilir. Dia hampir nggak bisa membawa apapun. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Bisakah kamu mengetahuinya? Pelakunya adalah Lisa. Gak ada yang memberitahunya koper itu berwarna coklat. Suatu hari, detektif Morris sedang berpatroli di sebuah taman setempat. Begitu dia memasukinya, dia melihat beberapa kantong berisi pasir. Dia terus berjalan dan segera menemukan keranjang piknik dan teropong. Beberapa meter lebih jauh, dia melihat beberapa potong pakaian dan spray besar berwarna-warni. Di sana juga ada seorang pria yang gak sadarkan diri tergeletak di tanah. Detektif itu segera tahu apa yang telah terjadi. Bisakah kamu mengetahuinya? Pria itu terbang dengan balon udara. Ketika balon udara itu mulai kehilangan ketinggian, dia mencoba membuat balon udara itu lebih ringan, namun usahanya gagal. Ketika beberapa teman memutuskan untuk bermain kartu, mereka menyadari beberapa kartu telah hilang. Namun mereka menemukan kalau mereka membagikan sisa kartu di antara 4 orang, maka akan tersisa 3 kartu. Kalau mereka membagikan kartu-kartu tersebut kepada 3 orang, maka akan tersisa 2 kartu. Dan kalau mereka membagikan kartu-kartu tersebut kepada 5 orang, lagi-lagi akan tersisa 2 kartu. Berapa banyak kartu yang tersisa di dalam kemasan? Ada 47 kartu yang tersisa di dalam kemasan. Mari kita lihat. Kalau 47 dibagi dengan 4, ada 3 yang tersisa. Dan kalau 47 dibagi dengan 3 atau 5, maka akan tersisa 2. Scott dan Mary sedang berlibur. Suatu hari, Mary memberitahu Scott dia nggak bisa pergi ke pantai bersamanya karena merasa nggak enak badan. Ketika Scott kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya, Mary udah nggak ada. Dia menemukannya di tepi kolam renang dan bertanya, "Apakah kamu sendirian di sini?" Dia mengangguk, tapi Scott segera menyadari dia berbohong. Bagaimana bisa ya? Ada 2 minuman di atas mejanya dan 2 piring buah. Dan sekarang, aku punya salah satu tugas paling keren untukmu. Aku akan menunjukkan beberapa produk yang berbeda. Dan kamu harus mencari tahu apakah itu produk asli atau kue. Yuk mulai. Kelihatannya seperti sekantong Doritos biasa. Mungkinkah ini yang lain?
Lihat, itu adalah kue. Menurutku, ini adalah burger keju yang biasa saja. Tapi rahasia apa yang disembunyikannya? Lagi-lagi kue. Wow, aku ingin sekali mencobanya. Oh, sebuah tube pasta gigi. Mungkinkah itu juga kue? Ah, tidak. Hanya pasta gigi biasa. Sudah kuduga. Dan tisu toilet yang bagus kan? Tidak, kamu pasti bercanda. Tapi itu tampak sangat realistis. Tongkol jagung. Yummy, kelihatannya lezat. Tapi mungkinkah itu kue? Ya ampun, benar. Aku nggak yakin mau memilih apa sekarang, kue atau jagung manis. Bagaimana dengan sepatu Keds ini? Apakah ini asli atau bisa dimakan? Dan lagi-lagi ini adalah kue. Bagaimana mungkin? Sekarang ini pasti jeruk kan? Nggak mungkin itu adalah kue. Ini terlihat terlalu realistis. Dan memang benar ini buah sungguhan. Terong atau kue yang berbentuk seperti terong? Itulah pertanyaannya. Oh, aku ngerti sekarang. Ini terong sungguhan. Baiklah, apa ini? Sebuah pisang. Menurutku sih ini pisang yang cukup realistis. Mungkinkah itu kue? Ternyata jawabannya adalah ya. Wow. Bagaimana dengan secangkir kopi dengan susu ini? Aku nggak bisa mempercayai mataku. Ini adalah kue. Kamu pasti bercanda. Dan yang terakhir, yang paling sulit. Apakah ini jam atau kue? Maksudku, aku hampir yakin ini adalah jam sungguhan, tapi kamu nggak akan pernah tahu. Dan itu adalah kue. Wow, tugas ini membuatku tercengang. Kembali ke teka-teki detektif kita. Amy memenangi $20 juta dalam road trip. Malam setelah dia menerima uang itu, dia menginap di hotel termahal dan membuat sebuah video. Isinya tentang kehidupannya dan bagaimana dia nggak pernah bertemu dengan adiknya sejak kecil. Keesokan harinya, 3 orang gadis muncul dan mengaku sebagai adiknya. Mereka semua terlihat sangat mirip, tapi manakah yang jujur? Wanita di sebelah kanan, dia memiliki tai lalat di pipinya yang sama dengan Amy, tato dengan huruf A, dan tato bergambar 2 orang gadis yang sedang bergandengan tangan. Mukim menelepon kepala sekolah untuk melaporkan seseorang telah mengambil tes muridnya. Dia menambahkan dia telah melihat orang asing yang mengenakan pakaian sekolah, sarung tangan, dan topeng merah. Orang tersebut juga memiliki 3 tato bintang di jari-jarinya. Kepala sekolah nggak mempercayainya. Kenapa? Dia bilang orang tersebut mengenakan sarung tangan. Tapi bagaimana dia bisa melihat tato 3 bintang di jari-jari penyusup itu? 2 orang teman, Mark dan Timothy, sedang berjalan pulang dari supermarket dengan membawa belanjaan mereka. Saat ini adalah minggu terakhir sebelum liburan musim dingin, jadi mereka membawa banyak sekali barang belanjaan. Mark terus mengeluh tentang betapa beratnya kantong belanjaannya. Kemudian Timothy berkata kepadanya, "Aku nggak ngerti apa yang membuatmu kesal. Kalau kamu memberikan salah satu kantong belanjaanmu kepadaku, aku akan memiliki kantong 2 kali lebih banyak darimu. Dan kalau aku memberikan salah satu kantongku, kita akan memiliki jumlah yang sama." Berapa banyak kantong yang mereka bawa?
Timothy membawa 7 kantong, sementara Mark hanya membawa 5 kantong sambil bermalas-malasan. Pemilik museum seni sedang mengunjungi lokasi pembangunan untuk melihat perkembangannya. Pada suatu saat, dia meninggalkan tasnya yang berisi dokumen penting di atas meja. Seorang pekerja mengambilnya dan melarikan diri. Pemilik museum gak melihat siapa pelakunya, tapi dia segera menelepon polisi. Ada 3 orang tersangka. Arsiteknya bilang dia sedang berbicara di telepon untuk mencoba mendapatkan listrik karena nggak ada. Manajer bilang kepada polisi dia sedang mengajarkan stafnya untuk bekerja sebagai sebuah tim. Tukang listrik menjelaskan dia sedang berada di ruang bawah tanah untuk memperbaiki lampu yang rusak. Para detektif segera mengetahui siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Yang berbohong adalah tukang listrik. Gak ada listrik di lokasi konstruksi. Segera setelah Bob menjadi raja pesta dansa, dia menghilang. Guru-gurunya mencarinya kemana-mana. Mereka percaya ada 3 orang yang mungkin berada di balik hilangnya Bob. Saingan Bob, Joe, bilang dia telah berdansa sepanjang malam dengan pacarnya dan gak melihat Bob. Teman sekelas Bob, Dennis, mengaku sedang gak enak badan. Jadi dia menghabiskan waktu semalaman di ruang santai. Laura, pengagum rahasia Bob, bilang dia sedang menghitung suara. Para guru segera menyadari siapa yang mengetahui tentang hilangnya Bob. Apakah kamu juga sudah mengetahuinya? Itu Laura. Bob sudah menjadi raja pesta dansa, dia nggak perlu menghitung suara.